Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, kita izin buka masker ya, Bang. Oh, boleh. Jadi ngobrolnya Tapi tetap jaga jarak ya. siap. Ini udah semeter nih ya. Baik. Jadi hari ini kita kayak hadiran atau ada di podcast Sababa Bali, Bang Safarudin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Bang, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jadi terakhir yang saya baca berita tentang komentar masalah vaksin nih. Yang lagi rame dan baru kemarin persis Ya. baru memakan salah satu korban, tapi nggak tahu gara-gara vaksin atau gara-gara apa, kita nggak tahu persis. Jadi akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu Kepala Dinas Pendidikan Aceh dia mengeluarkan statement yang menjadi statement yang kontroversial ya. Mungkin tujuannya baik tapi cara penyampaian yang salah mungkin. Ya. Atau ya kita bahas, kita kulik lah nanti gimana ke depannya. Jadi masalah kepala sekolah harus mundur kalau tidak menuntaskan tugasnya adalah memvaksin seluruh murid sekolahnya lah, murid-muridnya. Pandangan abang terhadap itu gimana? Di banyak media saya sudah bicara ya ketika dimintai tanggapan gimana nih Bang terhadap ultimatum seorang Kadis Pendidikan Aceh kepada kepala sekolah tentang target siswa untuk divaksinasi. Saya sudah sampaikan mungkin ada bahasa yang kurang elok dan terkesan sedikit agak memaksa dan arogan, menunjukkan arogansi kekuasaan yang dilakukan saudara saya Pak Aludri itu ya. Pak Aludri. Tapi paling tidak saya mengatakan bahwa latar belakang vaksinasi adalah sebuah keniscayaan dalam kondisi pandemi ini. Keniscayaannya adalah vaksin ini bukan obat menyelesaikan persoalan COVID-19 yang sedang kita hadapi. Tapi vaksinasi adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Nah itu yang pertama. Dan mungkin terkait pernyataan Pak Aludri menyangkut ultimatum itu menurut saya ini bagian karena tergesa-gesanya dan saking semangatnya beliau untuk menyelesaikan dan menuntaskan program vaksinasi itu sendiri. Saya pikir itu poin yang pertama. Yang kedua, gaya bahasa yang menurut saya tadi kurang elok dan terkesan arogan itu juga mungkin dipengaruhi karena tekanan dari leadernya juga. Saudara Pak Sekda ya. Pak Sekda kan agak sedikit kaku dalam menyampaikan ke ruang publik cara berkomunikasi bagaimana sistem dan proses kebijakan yang dilakukan itu tersampaikan dengan baik. Nah, coba dilakukan dengan proses yang lebih bijak dan lebih persuasif mungkin tidak akan menimbulkan kegaduhan seperti hari ini. Karena memang jadi tekanan untuk kepala sekolah nih. Ya, kan jika terjadi sesuatu terhadap muridnya, kasus di Loksmawe Bang, karena udah masuk rumah sakit nih, salah satu korban lah istilahnya setelah divaksin, dan pihak keluarga itu pasti mempush kepala sekolah dong, nggak bisa dia langsung ke Pak Aludri misalnya, ya kan? Itu gimana tanggapan abang? Ini menunjukkan bahwa kita tidak menyelesaikan itu di awal. Apa yang diselesaikan di awal adalah bagaimana kita buat roadmap setiap kebijakan yang kita mau teruskan kepada bawah. Harusnya kepala dinas dengan pejabat kita di provinsi itu sudah menyelesaikan itu petunjuk atau juknisnya dulu kepada kepala sekolah. Apa yang dilakukan adalah vaksinasi ini kan akan berhadapan dengan opini masyarakat yang termakan bahwa vaksin nggak menyelesaikan masalah terhadap COVID-19, kan itu sumber persoalannya. Kemudian vaksinasi juga tidak menjamin orang tidak terkena COVID-19 itu sendiri gitu ya. Mengakibatkan ada perdebatan. Di ruang media sosial itu ada yang bilang bahwa divaksin akan menyebabkan kelumpuhan segala macam. Kita mengingatkan kembali kepada kita. Ini pandemi mungkin baru ini kita hadapi ya, di masa era kita ya. Dulu zaman-zaman dulu kan banyak juga penyakit-penyakit, ada burung dan lain yang kita hadapi pada zaman-zaman saat itu. Cuma kan ada juga persoalan bahwa ada vaksinasi dulu ya, yang kaki gajah, kaki gajah juga nggak menyelesaikan dan juga membuat orang lumpuh dan lain-lain gitu ya. Akibat karena memang ada protap yang tidak dilalui. Apa protapnya? Mungkin kemarin yang kejadian di Loksmawe itu saya terlihat bahwa seakan-akan vaksin menjadi
masalah. Vaksin menjadi masalah. Padahal mungkin kajian medisnya itu tidak dilalui, sebagai saya katakan tadi. Mungkin ada nggak pendapat ID atau juga dokter di puskesmas atau pihak-pihak rumah sakit itu dilibatkan? Apa yang dilibatkan adalah sebelum divaksin itu anak itu ditanyai dulu riwayatnya, ada penyakit penyertanya nggak? Harus dicek juga, ada alerginya nggak? Itu kan kayak kita dengar yang dulu semalam itu kan dia sudah diingatkan sama dokter, kepala sekolahnya, pihak rumah sekolah jangan divaksin anaknya karena nih anak ada alerginya gitu. Nah ini kan menimbulkan masalah baru. Vaksin sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan sebagai ikhtiar kita dalam saat pandemi ini, tapi vaksin malah menyebabkan muncul persoalan baru dan muncul masalah adalah soal kemanusiaan. Dan menurut saya resiko terbesar kita adalah menyelamatkan nyawa manusia untuk saat ini. Itu yang dilakukan dalam program vaksinasi. Tapi vaksinasi harus dibarengi juga dengan protap. Tekanan suhu tubuhnya sudah dihitung dulu segala macam. Itu kan ada protap bagaimana orang mendapatkan vaksin. Saya kemarin vaksin itu di tensi dulu. Apa udah vaksin? Udah vaksin. Tensi dulu, dokter tanya, Bapak ada penyakit, riwayat penyakit apa segala macam. Mungkin abang sebagai wakil ketua DPR. Nah, menurut saya protap tadi kan rakyat kecil kayak kita nih, main suntik aja nih. Nah itu kita sayangkan. Itu keprihatinan bagi saya dan teman-teman. Seharusnya protokolnya sama. Iya dong sama. Dan saya yakin juga kemarin itu Dinas Pendidikan juga melakukan proses itu. Cuma itulah saya katakan harus ada keseragaman, polarisasi kepada kebijakan kepada sekolah-sekolah itu harus sama. Makanya harus yang dilakukan itu adalah bagaimana petunjuk teknis juknisnya itu harus dilalui itu dulu untuk disosialisasikan terlebih dahulu. Disosialisasikan. Abang sebagai wakil ketua DPR. Jadi DPR salah satu adalah mengawasi pemerintah. Sejauh mana hari ini pemerintah mensosialisasikan tentang vaksin ini? Karena kesadaran masyarakat Aceh, menurut pandangan saya itu masih takut-takut nggak terhadap vaksin? Iya, saya nggak masuk ke vaksin dulu ya. Saya mulai dari saat pandemi, mulai dari awal 2020 Maret itu kita dapatlah bahwa ada penyakit COVID-19 juga mendera Indonesia. Padahal negara-negara lain sudah mengatakan bahwa ini sudah ada penyakit baru, yaitu semua mengatakan akan ada pandemi dengan namanya COVID-19 itu sendiri. Nah, waktu itu kita sudah bertanya ketika anggaran refocusing sesuai dengan amanat pemerintah pusat dengan regulasi Perpu nomor 1, kemudian lahir Undang-Undang nomor 2 gitu ya, tentang bagaimana kita itu 3 hal, penanganan medis, kemudian penanganan dampak ekonomi ketika ini situasi medisnya akan berbahaya, kemudian bagaimana jaring pengaman sosial. Karena apa? Protapnya kan dilakukan supaya kita jaga jarak, masker segala macam. Nah ini saya lihat bahwa 2,7 triliun yang direfocusing 2020 anggaran kita itu, saya rasa makanya kemarin APBA 2020 pertanggungjawaban yang kita nggak terima, balas kita tolak, itu bagian dari ikhtiar DPRA menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah ada yang salah dalam proses penanganan COVID-19 ini. Apa yang salahnya adalah tidak tepat sasaran, anggaran yang mau diperuntukkan kepada penanganan medis dan kesehatan itu tidak tertuang dengan penganggaran yang tepat. Itu salah satunya. Kita bicara juga bagaimana sosialisasi. Dulu ingat ya, dengan gema masker itu ya. Gema masker. Ya, itu pemborosan itu kan pemborosan luar biasa. Maskernya pengadaannya itu kan bantuan 2 juta dari Presiden Republik Indonesia ya. Tapi yang dihabiskan oleh pemerintah Aceh adalah bagaimana sosialisasi penggunaan masker itu dengan SKPD. Semua SKPA, semua ASN dilibatkan untuk sosialisasi masker itu. Ya artinya kan nggak ada juga output yang baik terhadap penanganan yang baik terhadap sosialisasi adanya COVID-19. Nah sekarang vaksin. Harusnya masyarakat itu dihimbau dulu, diberikan sosialisasi yang baik dulu. Nah secara sosialisasi itu kita bawa dengan sistem apa yang dimiliki oleh orang kita Aceh. Bicara kultur dan budaya kita. Bagaimana orang Aceh itu bisa mengiyakan, oh ini sesuatu yang harus diikuti. Siapa yang dilibatkan? Kita lebih mengenal dengan religiusnya orang kita Aceh. Kuatnya nilai dia adat istiadat. Dilibatkan nggak? Tokoh adat, tokoh agama dilibatkan oleh pemerintah Aceh untuk melibatkan mereka dalam sosialisasi bahwa pandemi ini membutuhkan vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar kita. Nah, ini kita tidak melihat itu polanya gitu. Kita belum lihat ulama berbicara tentang vaksin. Makanya saya katakan bahwa ruang kegaduhan ini ya karena memang kita tidak siap
terkesan hanya nerga target, kekhawatiran kita masih dapat yang namanya status zona merah, kemudian takut vaksinasinya karena program pusat kita harus target sekian pada tanggal sekian, harus vaksin sekian jumlah penduduknya, sehingga tergesa-gesa. Jadi tanpa melihat bahwa proses yang kita lalui dalam kebijakan itu ada yang salah dan itu mengakibatkan bicara kemanusiaan seperti yang terjadi di Luxembourg. Betul. Jadi pemerintah belum maksimal ya, masih pemborosan. Ya, saya melihat juga begitu, Bang. 2,7 T masa nggak bisa menyelesaikan masalah, Bang? Iya. Itu T, kalau dia masih oke lah ya. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Tapi ini sebuah dinamika yang terjadi kita di Aceh. Tapi kita nggak boleh pesimis ya, Linda ya. Kita nggak boleh pesimis. Kita percaya bahwa pandemi ini memang harus sudah menjadi sahabat kita. Ya. Situasi ini COVID-19 ini nggak bisa kita lawan. Kita nggak tahu kita mau lawannya pakai apa. Obat kita belum punya. Vaksinasi juga belum bisa menjawab terhadap ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dan orang lain. Tapi paling tidak ikhtiar dalam vaksinasi ini harus kita dukung. Jangan nanti gara-gara satu kasus kemarin itu melemahkan semangat kita untuk berikhtiar terhadap pelindungan diri kita dengan orang lain. Tetap harus berikhtiar. Tetap dong. Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar dan itu harus kita dukung. Salah kalau kita anggap bahwa hanya satu kasus ini menghakimi bahwa program ini tidak baik. Oke, jadi menurut pandang Abang, dari sudut pandang Abang ini, kami sebagai masyarakat awam ini, bagaimana harus menghadapi vaksin? Ya, vaksin itu kembali saya katakan, ini kan bagian dari ikhtiar ya. Saya menyarankan kepada kita masyarakat ya, memang secara dasar hak hidup kita itu dilindungi, yaitu hak asasi manusianya kita ya. Ini bukan paksaan ya, tapi ada kewajiban bagi penyelenggara pemerintah untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk kita ingin terbebas supaya pulih kesehatan kita, pulih ekonomi kita, bangkit dari keterpurukan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Kita berikhtiar. Ikhtiar salah satunya adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi. Ya, vaksinasi ini harus diterjemahkan sebagai bagian dari ikhtiar. Bukan bagian dari kita membicara bahwa setelah vaksin apakah kita akan kena COVID-19 atau tidak. Tidak menjamin itu saja nih, tidak akan menjamin itu. Nah, saya harus sampaikan bahwa vaksin ini ikhtiar. Nah, persoalan COVID-19 harus kita lawan dengan yang namanya kita berdamai dengan pandemi ini. Berdamainya adalah tetap menjaga jarak seperti kita hari ini. Kita berkomunikasi, masa gara-gara ini 2 tahun kita di rumah saja, nggak mungkin itu. Ekonomi tidak akan pulih, akan mengakibatkan bahwa, apalagi di dunia pendidikan ya. Betul. Sekolah sekarang daring, bayangkan ada daerah yang tidak sinyal. Ini kan menjadi masalah baru bagi kita. Ya sayang kan, saya jangankan orang lain. Anak saya sekarang itu malas sekarang. Kenapa? Dia udah biasa dengan handphone, nonton YouTube, walaupun nonton-tontonannya kita perhatikan ya sebagai orang tua. Tapi kan membuat dia akan malas. Sosialnya juga sudah berpengaruh. Seharusnya dia bermain sama teman-temannya. Benar. Iya kan? Benar. Jadi hubungan ini sosial tantangan yang luar biasa bagi kita dan bukan hanya kita, tapi juga dunia sekarang merasakan hal yang sama. Nah, cara kebangkitannya adalah dengan kita bersama-sama bertekad. Salah satunya dengan vaksinasi, bertekad agar sama-sama kita dukung, tapi tetap dengan protap yang saya katakan tadi. Jangan sempat kejadian yang terjadi di Luxembourg itu terulang kembali di tempat-tempat lain. Ini yang kedua kalinya. Apalagi yang dihadapi seperti yang Dinda sampaikan. Ini kan nggak dikejar Pak Lundrinya karena paksa vaksinasi terhadap siswa itu. Yang dikejar orang tua siswa itu kepada kepala sekolah. Sayang kan, kepala sekolah berhadapan dengan orang tua. Untung orang tuanya nggak emosionalnya hanya di kata-kata. Kalau ada main fisik ya, main fisik lain itu kan menjadi kriminalitas baru. Betul. Nah, itu kan tidak tidak memberikan jawaban terhadap program yang sedang kita tawarkan kepada rakyat kita. Oke, kita masuk ke masalah Pak Al-Kudri. Dia harus menarik kembali kata-katanya di media. Atau harus hari ini ya, setelah kejadian ada korban ya? Atau dia harus meminta maaf di media, karena kemarin dia sampaikan di media, Bang. Iya. Ya, saya kalau itu ruangnya adalah ruang personal ya. Tapi saya mengingatkan, Pak Lundri ini sahabat saya. Di teman ada salah satu podcast yang lain saya menyarankan. Pertanyaan hampir sama. Perlukah Aludri itu untuk meminta maaf terhadap pernyataannya itu? Apalagi sudah mendapatkan ada korban itu ya. Menurut saya itu kembali ke beliau. Tapi saya menyarankan ya kesalahan terhadap kata-kata hanya dimaafkan dengan kata-kata. Nah, ini saya katakan setelah kita semua kritik, semua kita berargumentasi kemarin di Aceh Utara beliau sudah mulai agak landai berbahasanya. Dia ada salah satu media saya baca, Audi sampaikan bahwa memang berat
tanggung jawab kita saat ini. Tapi ayolah kita lakukan bersama-sama. Artinya sudah mulai menurun tensinya gitu ya. Sudah mulai menerima saran-saran yang diberikan oleh kami para anggota DPRA dan para pengamat-pengamat yang lain. Saya pikir itu. Baik, anggota DPRA sudah vaksin semua? Hampir mayoritas kita sudah vaksin. Apalagi di klinik kita kan ada vaksinasi yang dilakukan di sana. Berarti sosial dari pihak DPRA juga ikut membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan. Ya, kembali kita sampaikan bagaimana kita suruh orang lain, apalagi kita terikat tanggung jawab sebagai wakil rakyat, tidak memberikan keteladanan itu kepada rakyat. Itu kan jadi tantangan besar. Nanti Adinda tanyakan, gimana nyuruh rakyat sedangkan kota DPR-nya belum divaksin? Itu kan pertanyaan. Saya insya Allah saya katakan bahwa kota DPRA-nya sudah vaksin. Sudah vaksin ya. Alhamdulillah. Karena juga jadi syarat sekarang kan vaksin di mana-mana. Itu kualitas jadi syarat, syarat. Karena itu kan bagian dari strategi pemerintah ya. Terbang harus ada surat vaksin. Surat vaksin. Yang terbang kan nggak pasti kan mengikuti protap itu sendiri. Nah, secara otomatis kan sudah terikuti dengan. Anak-anak kampus harus juga pakai surat vaksin baru bisa bayar kampus. itu kan strategi yang dilakukan. Strategi yang memang. Tapi paling tidak kita mau ingatkan agar ke depan apapun kebijakan-kebijakan kita mau lakukan kajian-kajian supaya tersampaikan di ruang publik itu dengan nilai yang persuasif, nilai yang bentuknya yang lebih humanis. Betul. Nah itu yang harus kita dorong ke depan pemerintah dan siapapun nanti yang menyelenggarakan. Hilangkan aroganismenya ya. Ya jangan abuse of power gitu dia. Terima kasih Bang sudah mampir di Haba Bali. Terima kasih. Dan saya terima kasih sekali, mulia sekali hari ini apalagi dapat kabar bahwa ini sudah 1 tahun ya. Saya menjadi narasumber di usia yang 1 tahun. 1 tahun. Makasih, saya ucapkan selamat berulang tahun bagi podcast Baba Ali ini. Mudah-mudahan terus sukses, terus diberikan konten-konten yang lebih edukatif kepada masyarakat. Saya doakan agar kreativitasnya semakin berkembang. Amin. Makasih banyak. Mungkin bulan depan atau episode selanjutnya kita jalan-jalan DPRA Bang. Boleh, insyaallah saya tunggu. Kita lihat-lihat kantor DPRA ya, ruangan Abang dan sebagainya. Saya tunggu kabarnya. Kapan aja nanti insyaallah saya akan berikan waktu. Baik, terima kasih banyak Bang. Dan untuk yang di rumah yang nonton ini juga sebenarnya vaksin itu untuk kita. Ya, pemerintah dan DPR semuanya itu mereka menyediakan, memberikan jalan dan ikhtiar. Kita harus ambil ikhtiar, tapi harus perhatikan dengan baik-baik, Bang. Ya, pastikan Anda sehat. Riwayat ya. Protap itu pastikan. Jadi, ayo kita vaksin. Tetap kita dukung program pemerintah untuk melindungi diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga ada di YouTube Bang Safar. Safarudin Official. Jadi jangan lupa mampir di situ juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.